Islam itu penuh cinta. Bun, Bang. Bunda, Ya. pada datang nanti ya, malam ya. Ada kumpul-kumpul baca doa di rumah saya. Bang. Ajak yang lain boleh dah. Ini masih kurang banyak nih, saya pesen cateringnya banyak. 2.400 orang. Bang Melki. Apa sih? Kumpul-kumpul apaan? Kumpul-kumpul di tahun 2023 ini, semoga saya jobnya makin banyak. Amin. Sehat selalu. Ini saya undang ibu-ibu di sini dah. Oke, pengajian gitu Bang, pengajian. Iya, pengajian. Bunda, kerudungnya warna ini aja ya. Bang, kalau mau bikin pengajian mending undang anak yatim. Betul itu. Betul itu. Lebih barokah Bang, doanya lebih terkabul. Ya kan? Ya kan Bu? Ya kan bener kan Bu? Lebih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, jangan bikin acara kita nggak diajak. Iya, ajak. Cuma Bunda punya gak kerudung warna ini? Oh, harus pakai ini kerudungnya. Dress code ya Bang, dress code. Kan saya rencananya mau undang nih ibu-ibu semua ini ke rumah saya pengajian gitu. bagus. Berdoa supaya job saya di 2023 makin banyak. Amin. Tapi kata Else lebih bagus lagi mengundang anak yatim aja. Katanya Else gitu. Bener Bang. Boleh ditambah sama anak yatim. Nah, Iya, anak yatim ini adalah yang dicinta oleh Nabi. Oh gitu. Iya, Nah kebetulan nih Bunda, dimuliakan. saya mau meminta kepada Bunda Nana, Bunda Lisa kita bahas nih tentang Iya. memuliakan anak yatim. Oh, Cara boleh. memuliakan anak yatim ya Bunda ya. Iya. Sebelumnya saya sapa dulu nih Bunda yang di Iya. studio. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda yang ada di studio dari mana? Bekasi. Panjang banget. Bekasi. Bekasi. Nah selamat datang di Assalamualaikum Bunda ya. Kita akan membahas permasalahan sehari-hari ini Bunda. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana cara memuliakan anak yatim. Iya, betul. Kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa. Ada juga teman-teman dari Arohim. Ar-Rahim. Nah Bunda langsung aja nih. Ya. Bagaimana nih kalau caranya memuliakan anak yatim? Iya, baik. Baik, izin berdada. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Iya. Tentang memuliakan anak yatim. Ada syair yang mengatakan, begini rasanya yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu, hidupnya hanya sebatang kara, sanak saudara pun tiada. Seseorang yang tidak mempunyai ayah ditinggalkan oleh seorang ibu, apalagi di usia yang masih belum balik, itulah yang disebutkan anak yatim. Begitupun Rasulullah SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim hakada. Aku bersama orang yang menyantuni, menyayangi, mengasihi, mengurusi, memperhatikan anak yatim itu seperti jari dengan jari tengahnya, jari telunjuk dengan jari tengah. Kenapa enggak jari telunjuk sama kelingking kejauhan? Tapi jari telunjuk dan jari tengah begitu dekatnya posisinya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana untuk kita mengundang anak yatim? Boleh nggak? Boleh. Bahkan anjuran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila engkau ingin hatinya menjadi lembut dan damai serta keinginanmu tercapai, terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya dan berikanlah dia makanan seperti yang engkau makan. Bahkan dikatakan rumah sebaik-baiknya rumah yang terdapat anak yatim yang kita urus dengan baik. Tuh betapa mulianya seorang yatim di dalam Islam. Gitu, Bang. Gitu, iya deh. Iya, Boleh makanya. berarti kita undang juga anak-anak yatim yang di Iya. sekitar rumah ya Boleh. Bunda ya. Iya bener. Ih, makasih loh Else masukannya Else ya. Tumben hari ini Else bermanfaat ya. Sama-sama Bang. Bercanda Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper silakan. Oh. Yang mana nih?
Boleh. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Murni Ya. dari Taklim Masjid Al Arif, Kelurahan Pejuang, Bekasi. Iya. Bolak-balik ya. Iya. Baper nih Bun. Iya. Bun, saya mau tanya. Saya punya tetangga. Nah, tetangga saya itu ngambil anak yatim dari keluarga dari adiknya laki-laki yang meninggal. Nah, keluarganya itu kurang mampu Bun, makanya diambil. Itu kan keponakan ya Bun ya. Iya. Nah, tapi saya tanya nih Bun sama tantenya, kok itu keponakannya kok sebagai kayak seperti pembantu, kata dia. Nah itu kan saya urus, saya didik, biar saya asuh, saya sekolahin gitu, makanya jadi ya sewajarnya lah dia membantu saya gitu. Nah itu gimana Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lepas itunya ya, seru banget ceritanya ya, Bang. Udah Bang. Udah. Aduh. Ngelamun beneran ya. Iya. Saya terpesona Bunda. Gimana? Bunda mau nanya apa? Iya, saya tahu. Jadi seperti anak yatim seperti dimanfaatkan berarti di rumah gitu. Baik. Tapi kita jawab setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kesalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Kita mau menjawab nih pertanyaan dari Bunda nih, anak Ya. yatim yang diurus dari kecil nih, masih sepupu keponakan. Ponakan. Tapi Iya. dilihat sama bundanya, loh, Kerja. kok dia kerja nih. Gimana nih Bunda? Baik, bahas ya. Bunda Liza izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun. Bunda. Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukurlah apabila di dalam rumah kita memiliki anak yatim. Yang harus diperhatikan, ingat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Ketika mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang anak yatim, maka katakanlah bahwa ketika memperlakukan anak yatim, maka perbaikilah keadaan mereka. Yang tadinya belum baik, jadi baik. Yang tadinya kurang kasih sayang, berikanlah kasih sayang. Mungkin yang tadinya serba kekurangan, berikanlah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jangan malah dizolimin, mentang-mentang dia numpang, mentang-mentang dia ada di tempat kita, orang tuanya nggak ada, kita perlakukan dengan semena-mena. Naudzubillah min dzalik, zolim kita kepada anak yatim. Baginda Rasulullah SAW sangat cinta kepada anak yatim. Satu ketika ada di kota Madinah, ketika saat itu adalah hari raya. Semua orang bergembira. Setiap pojok-pojok kota semua orang bergembira. Tapi dilihat ada satu anak yang menangis. Dihampiri oleh baginda Rasul. Wahai fulan, wahai gulam, wahai anak, kenapa engkau menangis? Padahal ini adalah hari raya yang semestinya kita bergembira. Ternyata itu adalah anak yatim. Ia berkata, saya ditinggal wafat oleh ayah saya. Ibu saya menikah lagi. Dan saya diusir oleh ayah angkat saya. Saya diusir oleh ibu saya. Saya sendirian. Lalu apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW? Maukah engkau aku angkat menjadi anak? Yang dimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah ibu engkau. Dan juga Sayyidah Fatimah adalah
saudari engkau? Baginda Rasul memberikan pakaian yang terbaik, perhatian yang terbaik. Kenapa? Inilah akhlak mulianya Baginda Rasul yang patut kita tiru. Bahwa ketika ada anak yatim yang kita temui, muliakanlah. Karena di situ turun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sampaikan kepada keluarga kalau memang kita melihat ada kezoliman kepada anak yatim, kasih tahu, jangan sampai menghardik, jangan sampai menyia-nyiakan. Khawatirnya kita jauh dari rahmatnya Allah. Naudzubillah min dzalik. Gitu Bang. Iya ya, aduh bagus banget berarti ya Bunda ya, ngangkat anak yatim terus disekolahin. Betul. Gitu ya, diajak tinggal di rumah. Insyaallah. Itu tuh ya Rohim ya. Kenapa kalian kok pada panik? Aku anak yatim semua belum siap ya. Belum, Bang. Bun, Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper silakan. Ayo siapa? Siapa? Boleh, Bunda yang di tengah boleh. Silakan Bunda. Assalamualaikum Bunda. Asik. Waalaikumsalam. Bunda, maaf, Langsung ambil bangkunya sini posisi. tinggal ya. Langsung Begini Bunda. Ya. Perkenalkan nama aku Lia dari Taklim Al-Arif, Ya, Bunda. Ya. Kelurahan Pejuang Bekasi. Iya, Bunda. Begini Bunda. Bapernya mana Bu? Baper Bu. Iya, Bunda. Begini Bunda, aku punya teman. Temanku itu mengelola kayak panti asuhan gitu Bunda. Ya. Sementara, nah teman-teman yang lainnya disuruh ikut berdonasi. Ya. Nah kita ikut kan Bun, donasi dan meninjau ke lokasi Panti asuhan tersebut. Iya. Sementara di tempat tersebut Bun, aduh halangan kagetnya Bunda. Terkejut ya? Apa tuh? Terkejut, Apa tuh? kumuh dan tidak terurus Bun tempatnya. Nah sementara teman aku itu hidupnya glamor sekali Bunda. Nah, lu. Padahal minta donasi ya Bang ya. Iya. Iya. Gimana nih? Aku jadi curiga nih Bun, gimana tuh? Biar nggak seujon gitu terhadapnya, soalnya iya. dia berpoya-poya terus hidupnya. Baik Bunda, saya sudah mengerti pertanyaannya Bunda ini ya. Baik, terima kasih ya Bunda ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Jadi Bunda punya teman sepermainan. Teman sepermainan. Permainan itu judul lagu Bang. Punya teman. Kenapa Bunda Lisa? Mau diulang lagi? Jangan. Ya, saya mengerti. Iya. Sering minta donasi sama teman-temannya, tapi Bunda ketika datang ke panti asuhannya itu kasihan banget seperti tidak urus, sedangkan temannya Bunda sendiri Hebri. glamor. Nah betul. Padahal minta donasi ya Bang. Ada tadi minta ya, Bang? donasi, tapi Bunda nggak mau berprasangka buruk nih. Gimana nih Bunda nih? Iya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Islam sangat memproteksi anak yatim dan hartanya. Memperingatkan umatnya agar berhati-hati dalam mengurus harta anak yatim. Jangan sampai mengkorupsinya, apalagi mengambil persenan daripada donasi untuk anak yatim tersebut. Dikatakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa antul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Innahu kana huban kabira. Berikanlah kepada para anak yatim itu harta-harta mereka, kata Allah. Dan janganlah kalian tukar harta yang haram dengan harta yang halal. Dan janganlah kalian mencampurkan hartamu dengan harta anak yatim. Sungguh hal itu adalah dosa yang besar. Na'udzubillahi. Oleh karenanya mungkin Bunda perlu bertabayun, perlu meminta klarifikasi. Ini kenapa kok kumuh? Ini kenapa nih anak-anak kering kerontang, sementara yang minta donasinya gede banget, badannya besar. Ya, perlu tanyakan. Dan juga kita harus waspada ketika ingin memberikan santunan, kita pastikan kepada orang yang tepat menerima santunan tersebut. Insya Allah tepat sasaran berarti ya. Kita harus hati-hati juga.
Nah, Bunda, abis ini kita balik lagi ya Bunda ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Pengen banget sih sebenarnya Bunda aku nih memuliakan anak yatim, tapi dengan cara yang benar. Iya. Gimana nih Bunda cara memuliakan anak yatim? Cara memuliakan anak yatim. Indonesia itu negara maritim, Bang. Ajib! Mari muliakan anak yatim. Ajib! Makin cepat ya. Makin bikin pujangga, Bunda pujangga nih. Iya, Cepat. Bang. Karena memang kita di negara ini, Iya, negara maritim. negara maritim ini, yang harus diutamakan adalah kita jangan jauh-jauh dari anak yatim. Hah. Kita muliakan anak yatim. Dengan cara apa? Adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memang dia bukan anak kita. Memang dia bukan anak dari darah daging kita. Tapi Allah yang memerintahkan. Baginda Rasul pun juga sayang dan cinta kepada anak yatim. Maka kita contohlah itu. Dan yang paling penting lagi adalah hartanya mereka dijaga, hartanya mereka dipelihara. Jangan sampai kita zalim akhirnya berani mengambil hartanya mereka. Naudzubillah min dzalik. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Hai yang bergelimang harta, coba ulurkan tangan untuk menyantuni anak-anak yatim. Bukan hanya sekedar dipajang di depan, kemudian kita beri amplop, kita foto. Justru malah makan bisa menyakiti hati anak yatim tersebut. Malu ia merasakan seperti itu. Oleh karenanya berikan pendidikan yang baik, berikan makanan yang layak untuk mereka makan. Perhatikan tempat tidurnya, perhatikan tempat tinggalnya. Insya Allah dengan begitu rahmat Allah akan turun mengucur kepada orang yang menyantuni anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Nah Bunda, sebelum kita akhiri acara kita pada pagi hari ini, Bunda Lisa boleh pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma rizukna rahmatal aitam wa it'amit ta'am wa ifsya'is salam. Ya Allah, anugerahkanlah kami untuk dapat menyantuni anak-anak yatim, memberikan makanan yang layak bagi mereka dan menebarkan salam di tengah-tengah mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Nada, terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih ya Bunda udah hadir terima kasih ya Bunda udah hadir studio pada pagi hari ini, dan terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau Bunda yang ada di rumah mau nonton langsung studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bergantung padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Setiap nafasmu selalu
Semoga diberkahi Allah.